Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim, baik yang saat ini on-site maupun online di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki bulan awal di tahun 2022. Saya beri tema tahun ini adalah Be strong in the Lord and in His mighty power, terambil dalam Efesus 6 ayat 10. Saudara dan saya harus kuat untuk menapaki sepanjang tahun ini. Saudara, buatlah komitmen baru untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, dan tetaplah setia untuk berjalan bersama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari ini. Jayo, God bless you all. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam Mahanaim News minggu ini. Saya percaya di tahun 2022 ini kita ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan warta gereja selama seminggu ke depan. Kami mengundang saudara untuk dapat mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Juga saudara dapat mengikuti ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja ini. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan dalam Praise and Worship Team dan multimedia, saudara dapat menghubungi Bapak Aryadi Santoso sebagai Ketua Departemen Ibadah. Bagi saudara yang rindu menabur di gereja ini, saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui rekening gereja yang tertera di layar. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Man of God. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Shalom kaum wanita GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami mengundang bagi kaum wanita untuk bergabung bersama kami di dalam ibadah kaum wanita White Job yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera Daniel. Puji Tuhan, kami tunggu kedatangan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi pasangan muda atau calon pasutri dan bagi saudara yang sudah dikaruniai cucu, mari ikut bergabung bersama kami di dalam acara Valentine Day yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Februari jam setengah 10 pagi di gereja. Dan Valentine Day kita pada kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Tumbel dan Ibu Pendeta Dr. Lani Laras. Puji Tuhan, biaya pendaftaran Valentine Day cukup 150.000 per couple. Biaya tersebut sudah termasuk kaos 2 setel dan snack dan makan siang. Puji Tuhan, tersedia juga 3 voucher gratis menginap di Hotel Ijen Suite. Bagi saudara yang memenangkan kuis Valentine Day, saudara akan mendapatkan voucher gratis menginap di Hotel Ijen Suite Malang. Puji Tuhan, kami tunggu kehadiran saudara untuk bergabung bersama kami dalam acara Valentine Day. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu dilayani dalam baptisan air, penyerahan anak, pernikahan kudus, saudara dapat menghubungi di Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee dan Ibu Viken Maria. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur benih kasih di gereja ini, khususnya menabur dalam diakonia pendidikan.
Biarlah Tuhan yang akan memberkati taburan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu menabur, khususnya dalam diakonia pendidikan setiap bulannya, saudara dapat menghubungi Ketua Diakonia Ibu Ineke atau Ketua Pastoral Bapak Pendeta Henry Lee. Terima kasih atas taburan saudara, dan setiap orang yang menabur dengan kasih, Tuhan akan memberkati berlipat ganda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali datang di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, engkau yang bersama-sama di dalam ibadah kami dalam doa lawatan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini, kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Engkau yang selalu berada di sisi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami rindu datang, membawa ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, amin Tuhan, bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
jadikan hidupku berarti. Musik saja. Bapak dan Ibu, memasuki tahun yang baru 2022, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah telah berfirman, dari semula Dia menetapkan kita ada di dalam rencananya. Amin Bapak dan Ibu. Percaya bahwa semua baik. Mulai dari hari ini kita katakan di dalam hati kita. Kita katakan kepada jiwa kita, semua baik. Rencana-rencana Tuhan semuanya baik itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Anak-anak muda, engkau yang mungkin tidak tahu masa depanku seperti apa. Apa yang harus aku kerjakan, kuliah apa yang harus aku ambil. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita katakan, semua yang kau tetapkan dalam hidupku Tuhan itu baik adanya. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan
tentara. Karena Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus. Mari Bapak dan Ibu di dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari perkatakan yang baik di dalam hidupmu. Perkatakan hal-hal yang baik kepada dirimu sendiri. Perkatakan hal-hal yang baik kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada usaha pekerjaanmu. Thank you Jesus. Wah baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, amin. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Angkat suara lebih lagi saudara. Katakan bernubuat bagi dirimu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah memilih setiap kami untuk ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita di dalam Engkau. Saudara yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Apa kabar Bapak dan Ibu? Penuh sukacita? Ya saudara, kita telah melewati tahun 2021, memasuki tahun 2022 ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, karena Tuhan merencanakan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Yes, mari kita katakan lebih penuh sukacita kepada Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Engkau dan saya ada pada hari ini karena pilihanmu yang kemarin, saudara. Ada di tempat ini menjadi terang bagi Kristus.
jiwaku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, angkat suaramu saudara. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak dan Ibu silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Juga kita menyiapkan untuk persembahan kita. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang selalu ada di sisi kami. Engkau menjadi pribadi yang terdekat dengan setiap kami. Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi pribadi yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tangan-Mu terus memegang kami, menuntun kami, membawa kami berjalan pada jalan-jalan-Mu. Sehingga kami sampai pada rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini kami juga mau menabur, Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan
kuasa mujizat-Mu di tengah kami beribadah Tuhan. Pujian sembah kami naikkan, kami tahu itu menyenangkan hati Bapa di surga. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami semuanya, berkat-Mu tercurah di tempat ini. Tuhan pimpin kami, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami semuanya, hati pikiran kami, terus istimewa urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap perkataan keluar mulut hamba-Mu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Shalom. Tidak terlambat ya mengucapkan selamat tahun baru walaupun sudah belum berlalu ya. Nah, perjalanan dari Natal ke tahun baru 7 hari. Tahun baru mau ke Natal, wah itu lama ya. Jadi perlu perjuangan. Dan itu salah satu jalan yang belum pernah kita lewati. Kami percaya ada Tuhan menuntun kita. Kita bisa sampai lagi di akhir tahun 2022. Kalau sekarang kita bayangkan, aduh, belum lewati Februari. Februari ada masalah lagi. Belum lewati Maret. Mau bagaimanapun keadaan bulan itu yang kita tahu, ada Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah itu yang kita pegang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kecil diberkati. Amin. Kecil diberkati. Nah kalau istilah kecil ini kita buka di dalam Lukas 12 ayat 32. Ya, benar-benar ini firman yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita pegang. Ini merupakan janji Tuhan tahun 2022, walaupun kita dibilang minoritas, tapi kita diberkati Tuhan. Amin. Itu paling penting. Kita buka mulut, bicara baca dengan tenang. 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan. Amin. Dimulai dari janganlah takut. Tahun 2022 ini janganlah takut. Amin. Itu yang saya sampaikan. Janganlah takut. Bukan kita takut karena hal apapun, tapi kita harus tahu kondisi pandemi ini tidak mudah bagi orang untuk beribadah. Ada juga orang pakai kesempatan tidak ibadah. Alasan pandemi. Tidak berani ke gereja, katanya ketemu di mall banyak. Aneh toh? Ke gereja tidak berani, tapi ke mall berani. Wah ini jalat ini. Sungguhan. Saya lihat, saya bukan menentang ya untuk peraturan pemerintah. Kita tetap ikuti. Dan terus terang di Surabaya mungkin yang koboi cuma saya, Bu Evi. Ibadah terus. Nggak ada saya. Yang pokoknya saya batasin orangnya. Itu aja. Saya takut Tuhan, bukan takut perintah manusia. Karena jelas sekali firman Tuhan katakan, yang kau ikuti perintah manusia bukan perintah Tuhan. Dan kita tahu itu teknik iblis untuk menggocok iman kita. Kalau kita pelajari sistemnya itu, dulu orang berkata bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Sekarang diporak-porandakan oleh pandemi ini, COVID ini. Kita harus sadar, ya. Kan tidak boleh bersatu kan? Bersatu kita mati. Itu COVID. Padahal firman katakan bersatu. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Ini yang kita pegang firman. Percaya firman atau percaya kalau orang. Ya, saya juga bilang sama teman-teman jangan takut. Polisi datang saya yang hadapi, kamu tidak usah hadapi. Kita ada undang-undang yang melindungi hak orang beragama, beribadah. Undang-Undang Dasar 45. Ya, tapi kita tidak bahas itu. Cuman kita punya dasar. Apalagi undang-undang dari surga. Beribadahlah, maka aku akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kita beribadah. Amin. Berani tidak pegang itu? Masa kalah sama COVID? Ini yang saya kasih tahu. Yang penting kita tahu, bukan kita ceroboh. Ya, kita tidak ceroboh. Memang virus ini nyata ada, tapi kita tahu
Maksudnya itu menggocok iman orang percaya. Ngenes dak suami istri berdua, tahu-tahu istrinya kena dibawa situ, tidak bisa lagi lihat, dipisahkan secara ini. Aduh mak, ya saya cuma berdoa saja, pokoknya saya ibadah, wis tidak ngurus. Itu. Jadi ini yang kita harus pahami. Bersatu kita tetap teguh, bersatu berkat Tuhan turun. Nggak ada bersatu kita Tuhan, mana ayatnya? Ya. Jadi Mazmur 133 itu di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Gereja ini tempat kesatuan, kita berkumpul bersama Tuhan. Tuhan rindu. Sudah teriak, ayo doa, ayo beribadah. Yang kita dengar, ko David, ko Seng, ko virus. Semua yang kita dengar itu batuk sedikit dicurigai sudah pasti. Gila enggak? Batuk dicurigai COVID. Air swab. Waduh. Kita lupa. Tuhan melindungi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kita percaya semuanya, maka dibilang, janganlah takut hai kawanan kecil. Itu yang dibilang, kecil-kecil cabe. Tuhan bilang kawanan kecil. Memang benar kita di antara semuanya itu kita minoritas. Tapi Tuhan bilang jangan takut di tengah-tengah itu. Aku berkenan memberikan kepada engkau kerajaan itu. Nah kalau di kerajaan kita tahu tatanan kerajaan ada raja, ada ratu, ada menterinya. Kita itu diberikan kerajaan, berarti kita itu raja. Amin. Di rumah tanggamu engkau raja, pimpinlah dengan bijak, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan murah hati, pimpinlah dengan sabar. Amin. Di perusahaanmu engkau raja. Kita diberikan itu. 2022 ini jangan takut. Mungkin 2021 wah usahaku kan. Bisa. Tapi kita harus tetap percaya. Bukan aku bergantung kepada usahaku, aku bergantung kepada Tuhan Yesus yang memberkati aku. Amin. Jadi jangan digandoli, itu gagal. Tenang, Tuhan sediakan yang jauh lebih baik daripada yang kau pertahankan itu. Ini yang penting. Kita kadang tidak mengerti. Sibuk berkutat dengan masalahmu. Ayo sibuk cari Tuhan. Pasti Tuhan memberkati engkau. Amin. Ojo sibuk di situ. Banyak orang sibuk ngenes. Memang iya. Memang iya, tapi kita harus hati-hati. Nah pemain keyboard kita itu bulan April itu gitu, Bu Evi. Dia waktu itu Jumat Agung ya. Ya itu makan-makan, saya sudah bilang hati-hati kalau buka mulut. Kan dia main keyboard, pintar. Karyawan BCA juga. Nah dia kan sudah ini Jumat Agung sudah selesai, paskanya. Nah mestinya kan dia tugas digeser. Pergi makan-makan sama orang asing, ada proyek. Makan bubur, makan tengah. Nah itu bahaya. Ternyata orang asing itu ada satu yang kena COVID. Dia masuk, dia tes, pulang gak enak badan, swab. Positif. Senin, PCR. Positif, masuk. Jumat pulang, karena dia ada darah tinggi, jadi disuntik apa? Kasihan masih muda. Tapi lihat, memang itu yang mau menggocok orang-orang yang imannya lemah. Kita harus kuat. Ada gitu berkutat. 14 hari engkau berjuang. Kalau engkau hidup, COVID-nya mati. Itu saja. Imun tubuh kita itu harus kuat. Harus kuat. Kalau kita lemah, ya sudah dimakan habis. Ya. Yang penting kita harus kuat. Kita kawanan kecil, oke, tapi Allah berkenan memberi kerajaan itu bagi kita. Itu yang kita pegang. 2022 ini aku memimpin karena aku raja. Di perusahaanmu pimpinlah dengan bijaksana, engkau pasti diberkati. Amin. Di rumah tanggamu pimpin dengan bijaksana, penuh kesetiaan. Itu raja. Engkau punya otoritas, engkau punya kuasa.
Kenapa tidak bisa gunakan itu? Sudah bilang janganlah takut, jangan takut, jangan takut. Yang ngomong itu Tuhan Yesus. Bukan omongan manusia. Yesus bilang janganlah takut, ini aku. Itu Yesus nyatakan. Tenanglah, badai itu tenang seketika. Kita belum melangkah di bulan Februari. Prediksi orang ada banjir, ada ini. Saya mau kasih tahu, biar banjir bagaimanapun, seperti Batranu, waktu banjir datang, Tuhan tetap angkat naik. Engkau tidak akan tenggelam, amin. Engkau akan di dalam hadirat Tuhan. Ini yang kita pegang. Janji Tuhan ini ya dan amin. Ini benar-benar tidak main-main. Memang ganas COVID ini mau memisahkan orang yang percaya. Coba orang yang percaya sama-sama gini, tahu-tahu dibawa pergi. Wis, bisakah bersyukur? Tidak mudah. Tapi itu iman kita sedang digoncang, digoyang oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh ini. Lihat polanya itu, semuanya bertentangan dengan Alkitab. Dilarang beribadah. Siapa yang suruh? COVID ini, gila. Dilarang ibadah. Ya. Jadi ini yang kita harus radikal. Kalau di sini tidak apa-apa. Karena kita punya dasar. Kenapa saya beribadah? Saya percaya. Saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Supaya Indonesia bisa lepas dari COVID-19 ini. Itu karena doa-doa orang yang percaya. Nggak bisa kalahkannya secara engkau tidak melihatkan musuh itu. Tapi cara kerjanya itu bertentangan dengan Alkitab. Melarang orang untuk berkumpul ini. Ibrani 10 ayat 25. Jelas katakan suruh kita berkumpul untuk beribadah. Tapi banyak orang yang, saya tidak takut loh, terus terang, bukannya saya gila, radikal atau apapun, tidak takut. Istri saya satu kantornya itu, satu ruangan ada 10, ada satu yang bawa virus kena semua. Langsung duluan, kena semua. Di swab, Senin kena. Terus ada teman saya teman di apotek, saya telepon, saya minta dia kasih obat, dikasih obat semuanya, ya kan, cuman waktu itu obat COVID belum lagi mahal tuh, sebelum orang yang ketangkap itu lagi gila-gilaan itu, ya, Avigan itu bisa 10 juta itu, susah dapatnya. Nah, teman saya tahu. Dia yang bawa, ayo ke Mitra, pergilah saya ke sana, daftar online, langsung ketemu dokter paru itu, langsung dia situ isolasi. Saya cuma berdoa, saya ajak berdoa semuanya. Jangan takut, saya bilang, tetap percaya. Ya di rumah, saya enggak, ya di rumah enggak apa-apa. Pokoknya kamu jaga apa yang kamu pegang, apa yang kamu itu, hati-hati. Terutama dropletmu ini loh. Pas dia bersin, dia batuk, droplet itu yang bahaya. Tuhan lindungi saya, bukan kekuatan saya. Tuhan lindungi. Sama anak saya, karena anak saya Joy itu lucu. Mamanya turun dari loteng, ya, ketemu di situ mau tahu Joy, tidak boleh begitu. Lihat dan begitu loh. Iblis itu mau menggocok iman kita. Ya, jangan takut. Tuhan besertamu. Jangan takut. Engkau mau minum jakpo segala apapun percuma kalau tidak Tuhan yang melindungi kita. Engkau jakpo pun kena, vaksin pun kena. Tapi dilindungi Tuhan. Tuhan jauhkan penyakit dari tengah-tengah kita semuanya di saat kita beribadah. Ini yang kita pegang. Amin. Saya tuh paling takut makanya kalau sama jarum. Terus terang. Ya, makanya dibilang kecil-kecil cabai rawit. Tahun 81 tuh saya juara 1 nasional karate. Nggak kelihatan tuh badan saya. Juara berantem dulu. Karate itu di Senayan itu. Nah itu digelar, ketemu sama Singapura, tingginya 185. Lah saya cuma 156 waktu itu. Naik di Senayan ketawa orang semua, gajah ketemu kancil diteriakin. Lu bener tinggi badannya 185, lah saya 156, kecil.
kurus. Berat badan saya waktu itu cuma 44-45 kilo. Lah dia 95 kilo. Karena itu kelas bebas. Berantem lah. 3 kali seri dia terakhir dia banting saya, dada saya di ini, saya pukul dengan ini, kena jatuh dia. Saya digelar small chili ke Singapura lah. Nah itu small chili, kecil cabai rawit. Dulu saya lincah, saya sekali lompat ke belakang bisa 2 meter. Jadi orang mau jangkau tubuh saya, dia tidak dapat terus, akhirnya dia main banting gitu. Tapi lihat, ya, itu hasil latihan. Tidak takut orang, ya, sekarang takut. Kalau dulu pukul orang tidak takut, sekarang takut. Karena ada firman Tuhan membentengi kita. Makanya perlu ibadah, sekarang tidak berani sudah. Ada pedang roh ini. Jadi kadang ketemu orang, paling sebentar toh, ya sudahlah, ngalah, wis. Harus ada perubahan, amin. Kalau enggak orang lihat dulu. Kalau tanya, bener ini saya cerita. Kalau tahun 80-an, 81, itu kalau di Lampung itu ada terminal, itu ada banyak bajingan apa segalanya di terminal itu. Itu enggak berani. Murid saya waktu itu ada ditangkap di situ, mau ketemu preman sana, dipreteli semua, dia punya dompet diambil semuanya. Terakhir ada kartu anggota karate. Ada nama saya yang tanda tangan, karena kan saya waktu itu instruktur. Ditanyain, "Loh, kamu muridnya Senpai Sumianto?" "Oh iya." Dibalikin semua. Diajak makan. Bener, dulu preman itu saya paling dulu, sekarang enggak ya, sekarang bertobat. Kalau dulu saya paling ini, ya, pas saya enggak tugas, nah ada yang ngaco, tak ajak berantem, tak pukul. Kalau enggak saya suruh ada teman saya kamu bawa motor, sudah. Dulu ya, ampuni aku Tuhan. Dia bawa motor, saya tendang. Jungkir balik diselokkan dulu. Ketemu yang gitu-gitu saya tendang dulu. Tapi sekarang saya sudah bertobat kok. Saya enggak akan begitu ya. Jangan takut kalau kamu jalan enggak akan saya tendang kok. Kalau dulu saya udah tahu ini nakal ini. Habis sudah. Dia bawa motor, Aseng yang bawa motor, saya duduk belakang. Jalan situ sudah tak tendang tuh saya. Hilang. Masih sering. Nah, dengan pengenalan akan Kristus berubah. Seperti Paulus itu loh. Berubah. Sungguhan. Dulu saya pertama kali tahun 92 masuk Surabaya nih Bu Evi. Sudah dibilangin. Di Selompretan itu. Kan sana dikuasain parkir sama orang Madura itu. Sini ada Madura? Banyak ya? Oh Madura ya. Kenal sama Pak Sujak? Oh enggak kenal ya. Itu kan preman parkir di Sompretan itu. Saya waktu itu di Bank Bahari saya. Jadi kita parkir keluar, dia keluar, dihadang minta uang parkir. Security tidak berani, saya panggil dia. Sini. Waktu itu ada pedang samurai. Lagi aktif di karate, dia ngajak main. Jadi ruangan saya ada kaca semuanya. Saya taruh pedang samurai itu di meja saya suruh duduk. Celuritmu panjang atau samuraiku panjang? Ayo. Kalau kamu mau baik, saya baik. Kamu mau jahat, ayo kita pedang-pedangan. Kamu lihat, samurai ini tebas lehermu. Kenapa kamu tarik parkir? Gitu dulu. Dulu, sekarang enggak. Sekarang orang enggak minta saya kasih. Dulu ya. Ya. Gak berani, akhirnya ya itu, akhirnya dia baik, lapor, "Pak, itu security malam-malam gak jaga, tidur." Oh ya, dia yang ngelaporin, jadi baik. Sungguhan itu menantunya masih ada di situ. Dulu ada bekas ruku-ruku itu, tanya sampai saya dibilang Cina Medan. Nekat, belum bener waktu itu, nekat bener itu. Jadi tapi perubahan. Setelah melayanin banyak perubahan saya. Karakter yang dulu kasar harus berubah. Itu memimpin hidup kita.
Bukan kemarahan memimpin hidup kita lagi. Rugi. Amin. Kita punya kerajaan, engkau mimpin, engkau raja, semuanya raja. Mimpin hidupmu. Kalau engkau dipimpin oleh dirimu sendiri, bukan diri orang lain, engkau pasti damai sejahtera. Kalau dipimpin orang lain kan enggak suka. Pimpinlah dirimu. Saat engkau sudah bisa memimpin dirimu, kerajaan itu diberikan kepada kita. Tuhan berkenan memberikan. Nah, kita ini raja. Amin. Kita ini raja. Diberikan potensi yang besar di dalam kita. Itu yang belum keluarkan. Itu belum dikeluarkan. Di dalam Bapak Ibu Saudara semuanya di sini, engkau adalah konglomerat. Oh, tidak mungkin, belum keluar. Itu harta terpendam. Seperti berlian ya. Berlian itu masih seonggokan batu mulia itu. Tertanam di perut bumi. Ribuan tahun. Tapi diproses. Mengkilap. Cuanse. Mahal. Amin. Kita itu berlian. Belum kau poles. Poles oh. Konglomerat semuanya. Diberkati semuanya. Amin. Coba bayangkan yang ciptakan ini siapa? Tuhan kah? Manusia. Punya hikmat. Ini sound ini. Keyboard. Nada yang beda. Siapa yang ciptakan? Apakah Tuhan? Hikmat manusia. Potensi manusia yang mereka keluarkan. Hebat tidak manusia itu? Bapak Ibu Saudara semuanya hebat. Jangan mensepelekan dirimu. Hari ini engkau office boy, besok engkau jadi konglomerat. Yusuf itu buktinya. Malam di penjara, besok penguasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Makanya di sini Lukas 12:32 itu. 2022 ini Tuhan berkenan. Tuhan mau memberikan kerajaan itu. Artinya kita dipercaya untuk memimpin. Pimpinlah rumah tanggamu. Engkau sebagai raja. Bukan raja yang bengis. Raja yang penuh dengan kasih. Bukan raja yang mata duitan. Tapi raja yang penuh dengan kemurahan. Amin. Pimpin di kerajaanmu. Pimpin di rumahmu. Pimpin di perusahaanmu. Kalau engkau pimpin sebagai raja yang bijaksana. Raja yang dengan hikmat Allah. Perusahaanmu pasti maju. Karena karyawanmu akan rajin semua kerja. Ini yang harus kita ubah. Jadi benar-benar kita kecil, tapi kita bukan kawanan kecil yang tidak punya kuasa. Kita punya kuasa karena Tuhan yang memberikan. Ini statement yang Yesus kasih tahu. Kita punya keberanian, kita punya kebenaran, kita punya firman, kita punya iman. Maju, melangkah 2022, kita raih kemenangan kita. Yang ketinggalan yang lama, semuanya akan dikembalikan semuanya kepada kita. Amin. Kegagalan tahun 2021 akan dijadikan keberhasilan tahun 2022 ini. Amin. Percaya itu, pegang firman Tuhan. Beda. Kawanan kecil tapi punya kuasa. Tuhan selalu pakai yang kecil-kecil loh. Tidak ada pakai yang besar-besar. Tidak ada Tuhan pakai raja untuk apa? Memberitakan firman. Selalu Paulus semuanya. Petrus yang pengecut diubah semuanya. Gideon diubah semuanya. Makanya kita perlu benar. Memang kita kelihatan kecil, minoritas. Namun Tuhan katakan, jangan takut. Itu dulu. Wih, tahun lalu saya rugi. Tidak perlu cerita lagi. Hari ini engkau diberkati Tuhan. Amin. Jangan pikirkan yang lama. Tambah sesek napas. Nanti dikira COVID lagi. Ya toh, susah hidup sekarang ini. Garam itu tidak perlu banyak untuk masak. Bu Evi yang minta masak itu. Perlu garam sekilo Bu Evi untuk masak? Enggak. Tapi lihat, garam itu kalau sudah berfungsi, dia bisa menggarami, merubah cita rasa yang hambar menjadi ada cita rasa yang nikmat. Amin. Kita walaupun satu bisa memberkati bangsa Indonesia ini. Ini yang kita pegang. Kawanan kecil belum tentu kecil kalau kita punya otoritas surga.
Bapa sudah berkenan memberikan kepada kita. Itu yang kita pegang. Jadi jangan kita merendahkan diri kita. Jangan sepele, saya tidak bisa apa-apa. Yang ngomong siapa? Tuhan bilang di dalam kita itu ada potensi loh, ada emas loh. Belum kamu keluarkan. Malas pikir. Handphone siapa yang ciptakan? Apple itu siapa yang ciptakan? Programnya itu 25 tahun ke depan. Hebat gak? Tuhan kita hebat. Hikmatnya bagi kita. Kita itu punya potensi menciptakan. Cuman kadang orang itu belum mengasahnya. Diasah terus. Amin. Aku sudah tua. Yang ngomong siapa? Firman Tuhan katakan, sampai tua pun engkau tetap berminyak, berjejak, gemuk, gak kerempeng, diberkati. Amin. Ya, yang gemuk diberkati. Amin. Kan begitu, diberkati sampai tua. Ikut Tuhan. Tidak ada kata pensiun. Tidak ada. Layani seumur hidupmu. Dunia ada usaha, ada masa pensiun. 56 tahun pensiun. Melayani Tuhan tidak ada pensiun. Semangat melayani lagi, amin. Ayo bangun. Engkau harus punya dirimu sendiri, pimpin hidupmu. Itu kamu raja, engkau bisa pimpin. Punya potensi itu. Dan itu ada. Kesuksesan itu ada bersama kita. Keberhasilan itu ada bersama kita. Karena Yesus ada di dalam kita. Tinggal kita keluarkan lagi kemampuan kita. Kembangkan lagi kemampuanmu. Engkau pasti akan lihat. Engkau orang yang tidak malas. Engkau pasti diberkati. Amin. Tanganmu ada apa? Cobekkan, ulek sambal. Sambalmu diberkati. Orang makan enak. Berhasil pasti, amin. Tidak perlu pusing-pusing pindah. Lakukan. Amin. Ada ulekan sama cobek. Bikin loh sambalmu. Tidak enak bikin terus, jangan menyerah. Tambah orang kritik, tambah kita berhati-hati. Tambah kita terima kasih. Kritikan untuk membangun, terima dengan sukacita. Kalau engkau mau sebagai raja yang hebat, yang bijak di dalam hidupmu, ya, dikritik suami, dikritik istri, dikritik teman-teman, ojo ngamuk. Banyak orang keliru, ngamuk dikritik, dipuji seneng, padahal itu menjebak engkau. Betul gak? Kalau orang puji-puji itu hati-hati. Ujung-ujungnya pinjam duit. Lihatlah cara orang itu. Tapi kalau engkau dikritik, jangan marah. Terima kasih, aku perbaiki. Bukan dikritik itu ngambek. Apa ya? Ini tidak enak, kurang asin, kurang ini. Direnungkan lagi kritikan orang, kita kerjakan. Engkau akan ketemu formula yang benar. Makananmu yang dulunya tidak enak sekarang jadi enak. Apalagi ada bersama Yesus nyanyi. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Makananmu mungkin kurang garam. Orang makan enak. Kamu kasih yang enak-enak tapi betapa malang nasibku, tidak enak. Makananmu hambar. Apalagi sambil nyanyi, hancur, 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 hancur. Nggak benar. Betul gak? Coba kita dengan sukacita. Ada spirit di sana. Makanan yang kau buat itu enak. Minuman yang kau sajikan itu enak. Kenapa? Ada hadirat Tuhan mengubah semuanya itu. Di tokomu sepi ya? Enggak. Ada Tuhan bersama saya. Saya tidak kesepian kok. I am not alone because God with me. Amin. Ojo bilang sepi ya sekarang. Enggak. Saya bersama Tuhan. Fakta memang sepi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
Jadi kalau di toko orang ngajak, sepi ya? Enggak. Ada Tuhan bersamaku. Mungkin orang tidak mau terima pendapat kita, tapi kita sedang menubuatkan sesuatu yang harus terjadi. Amin. Kalau engkau bilang, sepi, jadilah sesuai imanmu. Amin. Jangan mau, jangan digoblokin sama iblis. Bisa pakai apa firman untuk Yesus waktu puasa 40 hari 40 malam. Iblis datang dalam roh, dibawa. Ada tertulis. Hebat dah iblis. Tapi Yesus juga 3 kali katakan, ada tertulis. Iblis kan bilang, ubah batu ini jadi roti. Yesus bilang, ada tertulis. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kalah. Bawa kebungan. Iblis bilang, kalau engkau anak Allah, ya, ada tertulis engkau anak Allah, malaikat akan menatang engkau. Jatuh, dilihatin dunia semuanya. Tapi Yesus bilang, ada tertulis. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan engkau yang disembah, tapi Allah yang disembah. Lihat kan? Iblis bisa pakai firman untuk menggocok kita. Oleh sebab itu kita harus cerdik, belajar firman terus. Amin. Jangan tinggalkan ibadah. Percaya, nomor satukan Tuhan. Tuhan pasti memberkati engkau. Karena engkau dekat sama Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan tidak memberkati. Engkau bersama Tuhan. Seperti malam ini, hujan-hujan, sebagian orang sudah tidur, enak, ngorok semuanya. Tapi kita di dalam hadirat Tuhan. Percaya, iman kita ini diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau pulang sukacita. Jangan sampai engkau pulang kecewa. Salah, engkau ketemu hantu. Ya, kita harus berani. Bangun pagi, puji Tuhan, aku masih bersyukur. Itu mengubah perspektif kita, melihat sesuatu itu dengan baik. Makanya jangan bilang, aduh, aku ini usaha kecil-kecilan. Betul kecil, tapi jangan rendahkan dirimu. Iblis senang dicaplok. Oh, ini orang kecil ini, suka ngomong sendiri. Bahaya loh. Kita harus cerdik sekarang. Tidak ada ngomongan sia-sia lagi. Jangan buang itu. 2022 tidak boleh ngomong sia-sia. Mati aku, mati cepat. Ya, ubah omongan kita itu. Omongan yang mendatangkan berkat. Orang yang dengar pun enak. Puji Tuhan, daripada mati aku, orang kaget, mati. Kan sering gitu kan? Tahun 2022 ubah. Kalau orang bilang sepi, puji Tuhan, ada hadirat Tuhan. Aku percaya berkat dari Tuhan tidak pernah berkesudahan. Berkat dari Tuhan selalu berkelimpahan. Amin. Yang dengar damai sejahtera, engkau diberkati, dia diberkati. Tidak mau sepakat sama orang yang ngomong sia-sia. Gak mau sepakat. Sakit ya. Wih, ini tetanggaku sebelah itu persis kayak gini. Besoknya mati. Ini tidak mati pun ikut mati. Udah kepikiran. Sakitnya sama, mati. Tapi harusnya kita takut. Jangan takut ya. Pasti Tuhan tolong. Karena dia Tuhan penyembuh. Tuhan penolong. Percaya saja. Walaupun dia mati. Tapi dia sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tubuhnya bisa mati, rohnya kembali ke Tuhan. Amin. Jangan nakut-nakuti orang. Lu sungguhan. Udah benjolan, aduh cepat pergi. Oh, jangan-jangan itu, jangan-jangan itu. Jangan. Tidak usah takut, doa ya. Ayo doa kita, tidak usah khawatir. Jangan dipikirkan, doa saja. Datangkan kedamaian bagi orang melalui firman Tuhan. Amin. Jangan medeni orang nih. Ini zaman takuti orang nih. Sungguhan. Ya. Dan jangan merasa tidak berkutik. Aduh, 2022, 2001 begitu susahnya orang. Tapi kalau kita bisa lalui sampai ini, enggak tahu, agar Tuhan yang memimpinmu. Immanuel itu menyertai kita. Jangan takut. Ya, Omikron ini di luar itu tidak seganas Delta. Tapi Delta kok hilang? Kenapa? Mestinya Delta kan merajalela juga. Kok hilang?
Ada apa? Muncul Omikron, bermutasi dia. Semakin dia bermutasi, semakin lemah. Dan itu jadi endemi. Itu sudah dibahas. Jadi kita tidak ngerti, tidak usah ikut-ikut ngomong. Jangan forward jempolnya ini. Jangan forward yang tidak baik. Forward firman Tuhan. Tidak ada yang menentang. Orang menentang bukan menentang Tuhan. Amin. Kirim firman. Kalau orang tidak terima, bukan urusanku lah, itu firman yang ngomong Tuhan. Siapa mau ngelawan? Mau lawan Tuhan? Berani? Gak mungkin. Tapi kalau yang kita kirim itu hoak, bisa jadi kita kena undang-undang IT. Ya kan? Ini yang malah kita bikin orang takut. Pegang sini merah semua. Kata siapa? Virus itu goblok kok. Dia kalau di sini, tidak bisa pindah. Yang pindah itu orangnya. Kamu pegang sini, pindah ke lain. Logikanya lah. Ya, virus itu masuk dari mulut, dari hidung, dari mata. Sudah jaga 3 itu. Lah kok bisa? Makanya ojo buka mulut. Rata-rata yang kena kan begitu. Saya berani berbicara gini karena saya minta Tuhan lindungi saya. Tidur cuma berapa jam, saya 3:30 udah bangun berdoa. Berdoa buat teman-teman sinode semua. Saya berdoa 3:30, kirim firman WA. Lama loh itu. Tapi Tuhan kasih sehat. Ya, kalau minggu itu 2 kali double, susun firman. Secara manusia capek loh. Tapi Tuhan kasih saya kesehatan, itu upah saya bilang Tuhan. Jangan buat saya sakit, amin. Tahun 2021, tidak ada satupun sehat Tuhan berikan. Bukan karena saya japo, enggak. Tuhan yang lindungi, saya tahu. Orang yang melayani Tuhan pasti diberikan kesehatan. Itu yang kita pegang, makanya melayani. Ya, jadi berkat. Terima berkat terus. Bukan menerima terus, memberi sekarang. 2022 memberi, amin. Menabur. Ojo medit. Orang medit tidak masuk surga. Firman Tuhan jelas kok, amin. Tahun 2022 tabur. Aduh aku kurang, tabur. Ishak itu dulu dalam kelaparan, kesusahan. Dalam tahun itu dia menabur. Ishak menuai dalam tahun itu juga. Kuncinya cuma itu. Engkau tidak menabur, engkau mau menuai, itu namanya maling. Amin. Kadang memang Tuhan jawab doa kita berbeda-beda. Makanya kita kalau bergaul kita tahu. Kita minta buah mangga, Tuhan kasih benih. Bentuknya beda, benih kecil, mangga gede. Tahu mangga ya? Buah mangga itu. Nah kalau dikasih benih, kecil. Apa ini Tuhan kecil? Jangan sepelekan yang kecil. Hai kawanan kecil, ya, Bapa di surga berkenan memberikan engkau kerajaan itu, memberikan engkau kekayaan itu, memberikan engkau kelimpahan itu. Kecil, tapi Tuhan mau kita menabur. Kalau di tanganmu benih itu mati, engkau tabur, engkau pupuk, proses. Ada proses, tumbuh pohon, tumbuh daun-daun, ranting semua, tumbuh buah mangga. Baru kita ngerti, oh ini tidak usah lagi. Engkau harus tahu, waktu engkau terima benih itu, engkau harus pahami, Tuhan mau aku bekerja, Tuhan mau aku menabur. Itu yang penting, amin. Bukan setelah sekian tahun, ini jawaban doaku, aku berdoa minta buah mangga, sekarang tumbuh buah mangga, karena engkau menabur. Kalau engkau tidak menabur, tahu-tahu datang mau petik buah mangga, diteriakin maling sama Bu Evi. Betul gak? Kau tidak menanam, mau menuai, tidak ada. Di sini engkau menabur, muncul pohon Soekarno semua, kelihatan semua, bukan monyet ya,
Engkau nabur monyet, ya terima monyet semuanya. Yakin? Yang warna merah-merah semuanya. Engkau menabur, engkau tuai. Di tempat ini, tanah yang subur untuk menabur. Amin. Orang kadang keliru. PPN 10% tidak ada yang berani protes. Makan di restoran kena 10% enggak? Kena ya? Protes enggak? Persepuluhan. Banyak yang protes enggak? Enakin Bu Evi. Salah. Itu ketaatan kita sama Tuhan. Apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Itu jaminan mutu, jaminan kerajaan surga. Engkau diberikan kerajaan, tapi engkau tidak melakukan apa yang ada aturan kerajaan, tidak bisa. Tabur. Tahun ini tabur. Amin. Tabur. Jangan ragu-ragu. Apa yang menjadi, apa yang kita kembalikan itu cuma 10%. Makanya saya lihat, oh ini kena 10%, anak-anak Tuhan tidak ada yang protes. Bawa ke gereja, ke rumah Tuhan, protes, protes, protes. Bahkan bahas, ya itu perjanjian lama. Mana? Yesus sendiri bilang apa yang waktu mau ditanyain ya, apa yang dikembalikan kepada raja. Ya apa milik raja, diambil uang mata uang itu, suruh pancing. Ya. Ada mata uang. Nah, sebelah sisinya, apa yang jadi raja, kembalikan kepada raja. Tidak ada istilahnya Tuhan itu menghapuskan namanya persepuluhan. Tuhan bilang, bukan menghilangkan Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu masih gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus hukum kasih. Itu saja, menggenapi. Bukan menghilangkan hukum Taurat. Jadi banyak hamba Tuhan yang bahas ini. Saya cuma pikir, biarinlah itu pikiran dia. Saya tidak perlu debat sama orang-orang gitu. Untuk apa? Bocai. Percuma, capek, hilang energi. Tidak perlu dibahas. Firman Tuhan tidak perlu dibahas. Ya dan amin. Firman Tuhan itu. Amin. Kita jangan terjebak di situ. Bahas ini, ribut di situ. Tinggalkan. Ya mungkin dia lebih pintar. Tidak apa-apa. Yang penting saya tidak berbuat dosa. Daripada saya pintar, saya berbuat dosa. Untuk apa? Nah makanya dibilang, kawanan kecil. Kerajaan Allah itu ada bersama kita. Di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di hidupmu, ada kerajaan Allah itu. Kita yang pimpin. Kalau kita salah pimpin, ya jangan salahkan orang lain. Kita sendiri yang salah. Tapi kalau kita pimpin dengan baik, pasti baik. Amin. Karena memang begitu, di dalam kerajaan Allah itu ada raja, ada ratu. Ya, kalau di rumah tangga ada suami, ada istri. Kalau suami pusing, yang dikerok siapa? Ayo. Suami sakit kepala, apa kepalanya yang dikerok? Kan ini yang dikerok, istri yang dikerok, istri yang susah. Lehernya yang dikerok loh. Suami pusing, waduh kepalaku pusing. Mak, tidak ada yang kerok di jidatnya ini. Pasti kerok lehernya kan? Nah leher ini istri. Suami-suami kalau engkau bisa menoleh karena ada istrimu, pendampingmu. Amin. Itu kerajaan. Ada anak-anakmu. Jadi jangan sepelekan mereka. Ini pucat tahu semua. Tungsi, tidak bisa begitu. Kadang firman Tuhan itu bisa melalui orang-orang sekitar kita. Nah kita yang harus rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Peka. Oh iya ya, apa ini? Ini satu ingatan atau satu nubuatan atau firman Tuhan yang disampaikan melalui anak, istri, orang tua. Jangan kita tuh punya firman, kadang kalah. Ini kan mau Imlek ini. Orang congok itu ngerti loh.
orang Cungkuo. Ngerti loh. Mereka kalau sudah mendekat gini, Imlek, mendekati cap gomek begitu, tradisinya mereka pakai Yosua, sudah sembahyang, ditancap, dia jalan ke tetangga itu, dengar suara tetangga ngomong apa. Itu yang mereka tangkap sebagai suara Tuhan. Tapi kita jangan begitu. Kita ada Tuhan yang dekat kita, tidak perlu kita keliling begitu. Tapi mereka begitu. Tidak percaya, tanya loh yang totok-totok itu. Mereka kepengen dengar suara Tuhan, dia sembahyang. Mari gitu dia jalan ke tetangga. Cuma kan tidak enak kalau pas tetangga lagi ngamuan. Ya kan? Kalau kita dengar kepada orang-orang yang penuh damai sejahtera, terpujilah nama Tuhan. Wih, senang dia pulang, diberkati. Lepas bilang, sialmu. Nah itu, dia tangkap itu tahun itu. Kita punya Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya kasih tahu, seorang bapak itu, seorang papa itu senang dekat sama anaknya. Kadang saya panggil kamar sebelah, Joy di sebelah, anak saya ya Joy. Joy, cuek aja, main handphone. Joy sini Joy. Kadang-kadang datang. Papa itu kangen sama anaknya. Saya cuma bayangkan waktu saya gitu, saya renungkan, aduh, Bapak kita di surga kangen. Dia panggil nama kita, Sumianto, sibuk. Sumianto, males. Tapi Bapak itu tidak berubah. Kasihnya, engkau mau datang berdoa atau tidak berdoa, tidak bisa merubah kasihnya. Itu hebat Yesus kita, amin. Tidak bisa merubah kasihnya. Coba kita aplikasikan. Bapak ibu semua punya anak, coba panggil. Kalau anak masih kecil enak, dia mau dekat terus. Kalau sudah remaja, tidak gampang. Lebih dekat sama handphone daripada dekat papanya. Ya kan? Panggil loh. Ingat, status kita anak. Bapa di surga, kita anak. Dia panggil. Dengar malam ini, Bapak di surga panggil, berdoalah. Bapak berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita. Amin. Dengar suara Tuhan. Dia berkenan memberikan kerajaan itu, artinya ada kerajaan di dalam rumah tanggamu. Ada kuasa di dalam rumah tanggamu. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan berkenan memberikan engkau kuasa itu. Engkau punya otoritas, engkau punya kekuatan. Doa, Tuhan berikan semuanya itu. Ini penting supaya kita paham. Jangan kita dipanggil kita sibuk semuanya. Ya. Ingat jam doa, ingat jam ibadah. Datang, jangan absen. Harus itu. Ya. Kita bagi sehari itu 24 jam. 8 jam kita buat apa? 8 jam buat apa? Ya. Ibadah paling cuma 2 jam. Ya. Nonton drakor 4 jam enggak apa-apa. Benar gak? Ikatan cinta enggak apa-apa, nonton terus. Firman lupa. Baca firman 2 ayat ngantuk. Drakor jam 11 sampai jam 1 pagi. Matanya melek. Baca firman coba. Tak jamin iblis itu kipas matamu tuh. Tambah lama tambah redup. Belok, redup, 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 tidur. Aminnya besok. Nah, coba lihat. Tapi Tuhan tidak marah. Kasihnya tetap. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Tuhan berkenan. Tuhan lagi panggil nama kita satu-satu. Dia lagi panggil. Dengar. Tuhan berkenan memberikan. Bahkan Tuhan mendengar. Tuhan bilang jangan takut. Kalau engkau ada masalah malam ini, Tuhan bilang jangan takut. Aku besertamu. Amin. Harus kuat imanmu, bangkit 2022 ini. Tidak bisa tenggelam, bangkit, bangun. Allah beserta kita. Engkau punya kerajaan surga itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di rumah tanggamu itu surga. Amin.
Ojo sukses di luar rumah tanggamu berantakan. Kalau bertengkar itu boleh di dalam rumah. Suami istri bertengkar itu lucu, nanti baik lagi. Tapi di dalam rumah, jangan bertengkar keluar sampai di luar rumah, itu salah. Ya, suami istri itu bertengkar di dalam rumah, tidak apa-apa, kayak kucing itu bertengkar terus. Banyak kok zaman dulu suami istri bertengkar terus, tapi mana terus. Loh ya bener toh, ribut terus. Lah kapan damainya? Tapi meteng terus. Kapan damai? Itulah saya bilang. Aduh, tapi di sini nggak ada ya. Amin. Semuanya baik-baik yang di gereja harus baik, harus lebih baik daripada mereka di luar. Karena engkau punya kerajaan, engkau raja, engkau raja, engkau raja di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu. Maju 2022, engkau jadi raja di dalam kehidupanmu. Karena Yesus berkenan memberikan kerajaan itu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh
Kudus. Tanpa rohmu. Rabasyadakana ya ralabasyadakana ya ralabasyidi ya ralabapatakana ya ralabasyadakana. Yes Lord. Oh haleluya, 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 haleluya. Yes. Oh rabasyadakana ya ralabasyidi ya ralabapatakana ya ralabasyadakana ya ralabasyadakana. Ikaralabasyadakana ya ralabapatakana ya ralabasyadakana ya ralabapatakana. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Yes, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tanamkan di loh hatimu, bangkitkan iman percayamu. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Rabasyadakana ya rabasyadakana basikin ya ralabapatakana ya ralabasyadakana mas. Ikaralabasyadakana ya ralabasyadakana ya nanamasyadakana. Inaralabasyadakana ya ralabapatakana ya ralabasyadakana. Jamah kami Roh Kudus, jamah tiap hati, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Inaralabasyadakana ya ralabapatakana ya ralabapatakana ya ralabasyadakana. Jamah kami, haleluya. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Yes, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Bawa kami lebih lagi Tuhan, supaya kami mengenal Engkau. Dengan iman katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau
Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, ku tidak takut, ku tidak takut. Amin. Firman Tuhan katakan janganlah takut. Dengan Immanuel. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Haleluya. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Amin. Amin. Kau batu karang. Katakan Yesus Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Tangan Tuhan memimpin kita. Tangan Tuhan Yesus memegang kita. Yesus memegang. Haleluya. Dengan tangan kanan, dengan iman katakan Yesus memberiku. Yes. Katakan kemenangan. memberiku, Yesus memberiku. Dengan iman katakan,
Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan sorak-sorai hormat bagi Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Engkau melawat kami dengan luar biasa. Engkau berbicara dengan jelas Tuhan. Kami yakin Tuhan pesan-Mu Tuhan akan kami lakukan dengan taat dan setia Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan terjadi di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Engkau menyempurnakan ibadah kami ya Tuhan. Baik kami jemaat yang beribadah secara online maupun beribadah secara onsite. Tuhan malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau berbicara, Engkau menyatakan firman-Mu dengan jelas Tuhan. Tuhan, biar kami Tuhan boleh melihat perbuatan-Mu. Kami nantikan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Bahwa kami di dalam kehidupan kami, usaha kami, apapun juga yang kami lakukan, Engkau membuat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami boleh belajar melakukan firman-Mu. Kami boleh belajar menabur, bahkan di tengah-tengah kesulitan, kesusahan kami. Kami mentaati firman-Mu, maka kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Sumianto Tandi. Tuhan berkati dalam pengembalaannya, dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Izinkan hamba-Mu memohon kasih karunia berkat yang tercurahkan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, mengangkat tangan kami, tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukankah pertolongan kami daripada Bapa yang Maha Kuasa? Di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.